Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran materi SIMDIK pada hari ini, kita perkenalan dulu mengapa kita harus belajar simulasi digital. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan saat ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, hari, atau jam, melainkan dalam hitungan detik, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komputer. Untuk perkembangan teknologi informasi dan komputer saat ini berkembang sangat pesat, terutama di bidang pendidikan. Pada era pertama, peran pendidikan berpusat pada keluarga, di mana para orang tua berperan penting dalam usaha memberi didikan kepada anak-anaknya. Hal ini pun terjadi pada saat ini di masa COVID, sehingga orang tua menjadi guru untuk belajar di rumah, mendidik anak-anaknya, dan guru memberikan pembelajaran secara online. Pada generasi ini, pendidikan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat belajar tanpa harus datang ke sekolah. Mereka dapat belajar dimanapun, kapanpun, dengan apapun, oleh siapapun saja. Bahkan mereka bebas mengatur jam serta hari yang mereka akan gunakan untuk belajar. Pendidikan semacam ini dikenal dengan pendidikan terbuka jarak jauh atau PTJJ. Pada PTJJ sekarang ini, media komputer dan smartphone sangat mendukung untuk pembelajaran pada masa ini. Untuk masa ini kita membutuhkan internet agar berhubung dengan siapa saja pada saat online. Istilah ini disebut dengan istilah pembelajaran online. Belajar bersama di lingkungan sekolah maupun di luar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komputer melalui fasilitas yang ada, serta interaksi secara bersama-sama dan dapat dilakukan dalam satu waktu. Pembelajaran bersama itu disebut dengan kolaboratif. Kolaboratif learning adalah belajar dapat dilakukan oleh dua kelompok atau lebih bersama-sama sehingga dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar di dalamnya. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian simulasi. Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata, di mana ide awal dari simulasi ini adalah untuk meniru situasi dunia nyata secara matematik, kemudian mempelajari sifat dan karakter operasionalnya. Dengan cara ini, sistem dunia nyata tidak disentuh atau dirubah sampai batas keuntungan dan kerugian dari apapun yang menjadi kebijakan utama suatu keputusan untuk diuji cobakan pada suatu sistem atau model. Metode simulasi merupakan proses perancangan model dari suatu sistem yang nyata atau real, dan pelaksanaan eksperimen dengan model ini bertujuan untuk memahami tingkah laku sistem atau untuk menyusun strategi.
dalam suatu batasan atau limit yang ditentukan oleh sebuah atau satu dan beberapa kriteria. Sehubungan dengan operasi sistem tersebut, metode simulasi dapat menjelaskan tingkah laku sebuah sistem dalam beberapa waktu dengan mengobservasi tingkah laku dari sebuah model matematik yang dibuat sesuai dengan karakter sistem yang asli, sehingga seorang analis bisa mengambil kesimpulan tentang tingkah laku dari sistem di dunia nyata. Adapun keuntungan metode simulasi, yang pertama, siswa dapat melakukan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial yang merupakan implementasi pembelajaran yang berbasis konseptual. Yang keempat, dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima, dapat membangkitkan imajinasi. Serta yang keenam, membina hubungan komunikatif dan bekerja sama dalam kelompok. Kelemahan metode simulasi. Yang pertama, relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, sangat tergantung pada aktivitas siswa. Yang ketiga, cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Yang keempat, banyak siswa yang kurang menyenangi sosial drama, sehingga sosial drama tidak efektif. Jenis-jenis simulasi. Yang pertama, simulasi analog. Simulasi analog adalah simulasi yang mengimplementasikan menggunakan rangkaian elektronika analog seperti operasi amplifier untuk integrasi, perbandingan, pembalik, penjumlahan, dan lain-lain. Contohnya adalah model hidrolik sistem ekonomi makro. Yang kedua, simulasi hibrid. Simulasi yang mana mengimplementasikannya menggunakan gabungan rangkaian elektronika, analog, dan komputer digital. Untuk yang ketiga, simulasi digital adalah simulasi yang mana mengimplementasikan penggunaan komputer digital. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian digital. Digital berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka akan berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua redik, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off-daemon, bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit, binary digit. Perangkat canggih seperti komputer pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah saja, proses biner seperti skala lampu yang memiliki dua keadaan, misalnya off 0 dan on 1. Kita misal punya 20 lampu dan saklar. Jika saklar itu dinyalakan pada posisi A, maka ia akan berbentuk gambar bunga. Jika dinyalakan dalam posisi B, maka akan berbentuk hati. Begitulah kira-kira
dari penjelasan biner digital tersebut. Untuk selanjutnya adalah teknologi digital. Memiliki beberapa keistimewaan yang unik, yaitu 1. Mampu mengirim informasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, penggunaannya yang berulang-ulang terhadap informasi yang tidak berpengaruh pada kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam bentuk apapun. Yang keempat, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar, mengirim secara interaktif. Untuk contoh-contoh sistem digital, yang pertama jam digital, kedua kamera digital, kalkulator digital, komputer, HP, radio digital. Jadi, kesimpulan dari semuanya itu adalah simulasi digital. Untuk pengertian simulasi digital sendiri, simulasi digital dalam pembelajaran berarti pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan bahan ajar yang berbasis web. Adapun manfaat dari simulasi digital antara lain memudahkan proses kegiatan belajar. Yang kedua, memudahkan untuk belajar secara online. Yang ketiga, dapat melakukan ujian online. Yang keempat, dapat berkomunikasi efektif secara online. Yang kelima, dapat memasukkan video ke dalam buku digital. Selanjutnya, dapat membuat modeling benda dalam bentuk animasi yang menarik, sehingga guru bisa memberikan materi melalui via online. Untuk materi untuk simulasi digital ini, adapun dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, memformat materi dalam bentuk digital, yang isinya kira-kira mengidentifikasi materi digital, mengidentifikasi penyaratan hardware, memformat materi digital, mengidentifikasi jenis aplikasi untuk pembuatan materi dalam bentuk digital, menggunakan aplikasi untuk membuat materi digital. Yang kedua, melaksanakan interaksi dan komunikasi secara online. Kira-kira yang akan diajarkan menjelaskan komunikasi online, menjelaskan jenis layanan aplikasi komunikasi online, menjelaskan persyaratan penggunaan layanan aplikasi, memanfaatkan fitur layanan komunikasi online, melakukan interaksi dan berkomunikasi secara online. Untuk yang ketiga, membuat materi dalam bentuk video. Untuk isi materinya, mengidentifikasi jenis materi audio visual, mengidentifikasi jenis aplikasi pembuatan materi dalam bentuk audio visual, menjelaskan persyaratan kebutuhan hardware, dan menggunakan aplikasi editing video. Jadi, itu nanti gambaran untuk pelajaran simulasi digital. Selanjutnya, kita akan belajar ke materi 1. Untuk sekarang, kita pelajari dulu untuk pendahuluannya. Selamat belajar. Mataram Jaya.